sebetulnya kemampuan anak untuk fokus ya mengaktifkan pengetahuan latarnya dengan lebih efektif itu perlu dikuatkan sejak anak sebelum membaca. Jadi selama membaca, guru juga meminta siswa untuk misalnya memaknai kosakata yang dirasa baru dengan bantuan kajian visual atau konteks kalimat yang relevan. Nah juga selama membaca, anak juga bisa diminta untuk apa ya istilahnya think aloud ya, atau menstrukturkan proses berpikirnya. Tapi di sini melihat Hmm. nggak sih pentingnya misalnya model pembelajaran kooperatif gitu ya atau berkelompok gitu dalam pembekalan literasi dan numerasi ini? Ya, model pembelajaran berkelompok ini menjadi jalan tengah ya, menjadi jalan tengah karena bagaimanapun yang efektif itu adalah pendampingan. Pendampingan ini tentu model klasikal bukan model pendampingan ya. Model pendampingan ini yang idealnya secara individual sesuai dengan kebutuhan siswa atau differentiated atau dalam kelompok kecil. Tapi tentunya pembelajaran kelompok, apakah ini kelompok kecil atau kelompok besar, ini cara yang jalan tengah dalam kondisi guru bekerja dengan siswa dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi uh, itu bisa dilakukan. Tentunya dalam kelompok ini guru harus memberikan guidance atau bimbingan yang jelas apa peran masing-masing anggota kelompok, apa yang menjadi luaran atau output dari pekerjaan kelompok, dan langkah-langkah apa saja yang dikerjakan dalam kelompok, dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan secara klasikal, individual, dan sebagainya. Jadi mungkin bukan kelompoknya, tapi pengelolaan. Jadi pembuatan kelompok-kelompok ini sebagai bagian dari cara guru mengelola siswa dan mengelola pembelajaran, begitu kan? Asal ini merupakan bagian dari skenario yang jelas, tidak sekadar guru, ayo kalian belajar kelompok gitu ya, tapi tanpa tanpa bimbingan Ya. itu outputnya tidak akan baik karena tetap guru tetap harus melakukan bimbingan dan tentunya bimbingan yang diberikan apa namanya kepada siswa secara individu, secara kelompok kecil, kelompok besar pasti beda-beda gitu. Kan ada literasi, ada numerasi. Nah, kalau pembelajaran numerasi sendiri itu bagaimana, Mbak? Apakah siswa misalnya didorong untuk menggunakan berbagai moda, misalnya gitu, membuat Oh diagram, ya tabel, itu peta gitu? ya 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 penting sekali ya. Numerasi itu sangat terkait dengan berpikir komputasi. Dalam berpikir komputasi itu siswa dibimbing untuk mengabstraksikan konsep-konsep gitu. Misalnya eh, membuat kategori, kemudian melakukan konversi gitu ya dari moda satu ke moda yang lain gitu. Kemudian berpikir dengan alat peraga, dengan simbol-simbol, berhitung, mengenal bilangan dengan simbol-simbol yang benda-benda konkret itu penting sekali. Kemudian mengelompokkan, mempelajari konsep bilangan dengan mengelompokkan benda-benda, mengenali kelompok benda-benda menurut jumlah itu penting sekali dalam numerasi dan komputasi dan tentunya ini dapat efektif dilakukan dengan tadi ya dengan banyak pemeragaan, pemodelan, mengambil contoh-contoh nyata, bilangan-bilangan atau benda-benda yang berada di sekitar anak supaya anak bisa mengaplikasikan konsep-konsep numerasi dalam kehidupan nyata mereka. Jadi kalau numerasi kan lebih pada aplikasi ya, aplikasi tidak hanya matematika sebagai konsep, tapi juga bagaimana itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemecahan masalah. Gitu. Jadi penting juga ya, Mbak, pembelajaran numerasi dengan membawa misalnya guru bawa alat peraga gitu ya, yang ada di Oh luar iya, gitu ya. iya, 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 iya. Kalau kalau dalam apa namanya pembelajaran yang di negara yang lebih maju ya, itu kan alat peraga, numerasi itu penting sekali. Biasanya modul pembelajaran juga diberikan dengan alat peraganya, sesuatu yang apa menjadi lampiran gitu yang guru bisa menggunakan balok-balok kubus, kemudian kertas untuk digunting, kemudian semacam manik-manik atau apa. Jadi siswa juga bisa manipulasi gitu ya. Jadi
sangat penting dalam pembelajaran numerasi itu siswa menyentuh, memegang, memanipulasi, menambahkan, mengurangi dengan benda-benda supaya dia bisa mengaplikasikan konsep bilangan dan numerasi secara umum gitu. Dan itu sedang disiapkan materinya oleh Kemendikbud, Mbak? Untuk PJJ ini ya? Saat ini, ya modulnya sedang disiapkan, tapi memang desainnya masih belum terlalu perinci sekali, belum final sekali, masih banyak yang harus disiapkan, terutama untuk memikirkan bagaimana penyajiannya untuk beberapa situasi yang berbeda gitu kan kondisi misalnya orang tua juga berbeda-beda ya, ada yang bisa mengakses internet, ada yang terbatas aksesnya, ada yang sama sekali tidak bisa mengakses, ada orang tua yang tidak bisa membaca. Nah, ini penyajiannya sih kalau kalau konsep besarnya apa yang harus diberikan kepada siswa dalam masa pandemi sudah terbayang, hanya menyajikannya untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda-beda ini yang masih dipikirkan. Jadi belum terlalu perinci sekali. Ya, mungkin kalau untuk saat sekarang agak agak sulit ya, atau sudah ada bayangan, tapi mungkin bagaimana mewujudkannya di era pandemi. Tapi seandainya nanti ketika tatap muka, mungkin itu sudah disiapkan, Mbak ya, skenario bagaimana ya? Oh, nanti di tatanan era baru nanti ya? Iya. Oh, iya sih. Sudah. Saya belum tahu, karena yang saya tahu di literasi ya, sedang disiapkan juga perangkat pembelajaran dalam bentuk buku-buku. Ya buku sih yang sekarang ini sedang dikerjakan. Saya nggak tahu, mestinya di mata pelajaran lain juga begitu. Itu bukunya buku cetak apa buku digital, termasuk buku digital? Buku cetak, tapi nantinya akan seperti biasa BSE-nya juga akan tersedia juga. Ya. Saya belum tahu ini pastinya gimana. Baik, Mbak Sofi, terkait dengan tema ini ya, bagaimana guru menyiapkan kegiatan pembelajaran dalam menghadapi AKM. Mungkin ada lagi nggak yang perlu guru perhatikan gitu? Jadi nanti setelah mereka menonton video ini, mereka punya gambaran, oh ini loh yang nanti harus saya lakukan, terutama nih kan tahun ajaran baru, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Karena kan bagaimanapun ketika nanti AKM disiapkan untuk tahun 2021, persiapannya kan mestinya sekarang gitu Mbak ya. Jadi guru dan orientasinya kan berbeda. Nanti AKM itu kan berorientasi bukan pada penguasaan materi atau hafalan, tapi keterampilan siswa. Nah, berarti kan guru itu harus berpikir bahwa keterampilan apa yang harus disiapkan pada siswa. Nah, kira-kira seperti apa gitu Mbak nanti guru yang harus berlaku seperti apa gitu? Iya, sederhananya mengajak anak tetap membaca sebanyak mungkin. Jadi minat baca, program-program penumbuhan minat baca tetap harus ditumbuhkan meskipun dalam kondisi pandemi. Betul tadi kata Mas Billy, dalam AKM itu berbeda sekali dengan UN. Anak yang terbiasa membaca, dia akan otomatis bisa mengerjakan, dan dia secara natural dia sudah terbiasa dengan strategi membaca, misalnya mengenali teks yang berbeda gitu ya, untuk anak-anak yang sudah termasuk avid readers gitu ya, atau pembaca mahir gitu ya, itu strategi-strategi membaca itu terkuasai, dan tidak ada cara untuk menyiapkan AKM ini selain ya meminta anak untuk membaca sebanyak mungkin begitu, karena ya memang itu nanti yang akan diuji gitu ya. Jadi kalau AKM nanti bukan seperti soal UN yang bisa dipelajari dan dihafalkan gitu ya, berbeda sekali. Jadi misalnya anak disajikan sebuah wacana tentang sebuah topik begitu ya. Nah, topik itu dipahami anak bukan dari hafalannya terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya, tapi memang topik itu dipahami dari bagaimana dia betul-betul memahami teks. Dengan berbagai strategi dia bisa menemukan kata kunci terkait pertanyaan, dan dia bisa mengambil simpulan dengan tepat, dan dia bisa menilai
penyajian format bacaan seperti itu. Jadi betul-betul kemampuan memahami bacaan yang diuji. Dan ini ya satu-satunya cara ya harus dilatih dengan membaca sebanyak mungkin. Jadi selama pandemi ini guru tetap mengingatkan anak untuk membaca, tidak hanya mengingatkan untuk membaca, tetapi juga misalnya bekerja sama dengan orang tua merekomendasikan sumber-sumber bacaan yang saat ini sudah tersedia banyak sekali ya format digitalnya gitu. Kemudian membagikan jurnal membaca misalnya dalam beragam format, tidak hanya meminta siswa menulis sinopsis gitu ya, karena kabarnya kan selama sekolah aja siswa malas-malasan membaca gitu, karena setiap hari disuruh membuat sinopsis dan sinopsisnya belum tentu dibaca oleh guru dan diberi masukan gitu kan. Ya, apalagi ketika masa pandemi ini kan kewajiban membaca itu pasti tidak terawasi dengan baik, tetapi dengan meminta siswa mengerjakan jurnal membaca, misalnya ketika anak belajar teks prosedur, misalnya anak diminta untuk menuliskan di buku yang sedang kamu baca, bisa nggak kamu menuliskan contoh teks prosedur, misalnya di buku novel sekarang kan banyak yang hybrid ya, banyak yang memiliki muatan sains misalnya. Ada nggak teks prosedur di sana? Misalnya dalam buku fiksi yang kamu baca, bisa nggak kamu menuliskan ulang teks deskripsi yang kamu temukan pada teks tersebut? Kalau kamu menonton film, bisa nggak kamu mengkonversi penjelasan melalui simbol-simbol visual dalam film itu, tetapi kamu tuliskan dalam bentuk teks deskripsi gitu. Jadi jurnal-jurnal membacanya juga bisa terkait dengan genre yang dipelajari, lebih kaya dan lebih relevan dengan kehidupan siswa karena siswa boleh gitu membaca apa saja, boleh menonton apa saja, boleh menonton presensi, membaca email, membaca ruang bincang atau chat room, apa saja bisa menjadi sumber pembelajaran. Dan nanti wacana-wacana dalam tes AKM itu betul-betul wacana yang sangat kontekstual gitu ya, berupa teks-teks yang mudah ditemui dalam kehidupan siswa, tidak hanya teks sastra, puisi, drama, tapi juga pembicaraan dalam ruang bincang, surat pembaca, itu banyak sekali. Jadi memang betul-betul semua teks yang dibaca anak bisa dianalisis. Seperti itu, Mas Billy. Jadi untuk menjamin siswa membaca di rumah gitu ya, jadi harus ada jurnal membaca gitu ya, dan itu nanti siswa mengisi dan dibaca sama guru juga ya, ada feedbacknya ya? Iya, jurnal mingguan gitu ya, memang terlalu banyak ya kalau harian ya. Jurnal mingguan dengan target yang jelas, dengan format yang dibuat bervariasi. Saya pikir kalau itu menjadi tagihan siswa untuk siswa kelas pendidikan menengah gitu ya, itu siswa akan melakukan itu gitu. Jadi tergantung gurunya memang masih menagih nggak gitu jurnal membaca ini, jangan juga dilepas gitu. Untuk siswa SD misalnya orang tua bisa diberi link gitu ya, kemudian dengan beberapa kegiatan lanjutan. Ada jurnal membaca yang misalnya menanyakan respon anak, kamu seneng nggak gitu, cerita ini, warna ini dengan orang tuamu, misalnya ikon tidak senang, biasa saja, senang, kemudian gambarkan adegan yang kamu temui, seperti itu. Dibuat beberapa jurnal dengan contoh-contoh pengatur grafis atau graphic organizer ya, supaya juga orang tua juga bisa dan tidak terbebani dengan jurnal membaca gitu. Jadi jangan buat sinopsis aja, tapi kegiatannya harus bermacam-macam dalam jurnal membaca itu. Oke, jadi intinya harus ada jurnal membaca dan itu sudah disiapkan, mungkin guru punya semacam ini ya, format sendiri gitu ya, Mbak ya? Iya. Ya nanti harus diisi siswa ya? Iya, betul. Diberikan secara mingguan gitu, format jurnalnya yang macam-macam ini, begitu dengan rekomendasi bacaan yang sesuai dengan jenjang anak gitu. Oke, Mbak Sofi. Dengan orang tua. Oke, saya kira sudah banyak sekali ya yang bisa kita dapat dari diskusi kita pada hari ini. Oke, mungkin kira-kira ada nggak 1-2 patah kata yang mungkin bisa menggambarkan bahwa
guru harus membekali siswa dengan keterampilan literasi dan numerasi sehingga siswa siap menghadapi AKM. Ya, keterampilan literasi dan numerasi ini kan kalau bisa kita katakan sebagai tuntutan zaman ya. Kalau guru memperbarui diri dan kemampuannya, guru juga harus menjadikan literasi dan numerasi sebagai arus utama dalam capaian siswa gitu ya, karena ini adalah salah satu dari keterampilan abad 21 yang perlu dikuasai oleh tidak hanya siswa tapi juga guru gitu. Untuk menjadikan siswa literat, guru juga harus literat. Untuk menjalankan program membaca bagi siswa, membuat jurnal membaca, guru juga perlu punya wawasan juga terhadap buku, terhadap genre bacaan. Saya yakin guru yang suka membaca akan tumbuh inovasi-inovasi dan kreativitas secara otomatis begitu. Karena kalau orang yang banyak membaca itu entah dia harus tumbuh motivasi untuk menuliskannya atau untuk berkarya yang lain, tapi akan banyak inspirasi-inspirasi yang dia dapat dari bacaan. Jadi untuk guru untuk apa namanya menjaga agar terus terupdate ya dengan perkembangan zaman, karena sekarang kita tidak bisa mengelakkan lagi literasi ini sebagai kompetensi global, guru harus memaksa diri gitu, untuk meningkatkan kecakapan literasinya juga gitu Mas Billy. Oke, terima kasih Mbak Sofi atas pencerahannya, banyak sekali ilmu yang bisa kita Sama-sama. serap hari ini.